Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih dipertemukan kembali, meskipun pada kesempatan hari ini kita belajar dengan daring gitu ya. Untuk pertemuan kali ini ya, di tarikh Islam ya, kelas 9, senantiasa selalu bersama Ustadz Aris ya. Ustadz harapkan antum semuanya bisa mendengarkan, bisa memperhatikan setiap apa yang nanti Ustadz jelaskan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah mempermudah kita dalam menuntut ilmu, mempermudah kita dalam memahami sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Materi hari ini yang akan kita pelajari yaitu tentang sejarah awal munculnya seni budaya Islam di Indonesia. Nanti akan Ustaz jelaskan apa itu seni budaya Islam di Indonesia. Seni budaya Islam di Indonesia. Pengertian seni dan budaya Islam di Indonesia ya, kata seni menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ya, segala perbuatan manusia yang timbul dan indah, menyenangkan dan dapat menggerakkan jiwa. Jadi setiap manusia tentu memiliki seni yang aneka ragam. Nilai-nilai yang seni dapat tercipta sesuai dengan tingkat perilaku masing-masing manusia. Itulah pengertian dari seni. Tadi menjelaskan tentang pengertian dari seni ya. Yang sekarang kita maksud yaitu seni memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi individu, yang mana fungsi individu ini adalah fungsi yang bersifat untuk kebutuhan secara pribadi yang akan dirasakan oleh pribadi setiap manusia masing-masing. Jadi ini kembalinya kepada diri kita masing-masing gitu ya. Yang dimaksud dengan fungsi dari individu ya. Jadi nilai seni ini akan dirasakan oleh pribadi ya, setiap manusia masing-masing, kembali kepada manusianya masing-masing. Ini yang pertama, yaitu fungsi individu. Kemudian yang kedua yaitu fungsi sosial. Nah, fungsi sosial itu di sini yaitu fungsi ya yang bermanfaat untuk sebagai kebutuhan sosial seseorang, meliputi ya dari fungsi religi, fungsi pendidikan, fungsi komunikasi, fungsi hiburan, fungsi estetik, kemudian fungsi manfaat dan fungsi kesehatan. Ya, jadi seni itu ada yang untuk pribadi kita sendiri ya, kita rasakan sendiri, dan yang kedua untuk bisa seni bisa dirasakan juga untuk semua kalangan ya. Ya, untuk semua kalangan itu apa? Ya tadi fungsi religi, fungsi pendidikan, fungsi komunikasi, fungsi hiburan, fungsi estetik, kemudian manfaat dan kesehatan. Seni secara umum merupakan penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia. Dilahirkan dengan perantara alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengaran ya, atau disebut dengan seni suara, penglihatan ya, atau disebut dengan seni tulis atau lukis, atau dilahirkan dengan perantara gerak ya, atau disebut dengan seni tari atau drama. Seni menurut Islam adalah refleksi dan ekspresi dari berbagai media komunikasi yang estetis sesuai nilai-nilai ilahi. Seni ya sendiri bermanfaat untuk menggugah cita
cita, rasa indrawi, dan kesadaran manusia dalam memahami secara benar fenomena, panorama, dan aksioma. Ruang lingkup seni meliputi dimensi alam, kehidupan manusia, dan keesaan keagungan Rabbani. Seni tersajikan dalam bentuk suara atau ucapan, lukisan atau tulisan, gerak, dan berbagai apresiasi lainnya. Ya, ini tadi yang disebut seni yang tersajikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam seni dan budaya Islam awal masuk di Indonesia. Tadi kita Ustadz sudah menjelaskan yaitu tentang pengertian seni dan budaya Islam di Indonesia. Kemudian juga seni memiliki fungsi, yaitu dari fungsi individu, fungsi pribadi, ataupun fungsi sosial atau untuk semua manusia. Nah, yang sekarang akan Ustadz sampaikan yaitu tentang macam-macam seni dan budaya Islam awal masuk di Indonesia. Yang pertama adalah seni musik, ya. Kemudian yang kedua adalah seni arsitektur, ya. Kemudian yang ketiga adalah seni rupa, ya. Kemudian yang selanjutnya kaligrafi, dan yang terakhir adalah seni sastra. Kan Ustadz jelaskan nanti satu persatu tentang macam-macam seni dan budaya Islam awal masuk di Indonesia. Yang pertama kita akan membahas tentang seni musik. Ya, seni musik di sini adalah seni yang berupa suara, melodi, bunyi yang menarik. Ya, seni musik yang dimiliki Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah gamelan Jawa, dan yang kedua adalah qasidah. Nah, gamelan Jawa ini bagaimana? Ya, gamelan Jawa ini di sini adalah gamelan yang terdengar lebih tenang dan lembut, yang mana syair-syairnya ini ya mengajarkan tentang ajaran-ajaran Islam, ya. Kemudian yang kedua adalah qasidah. Nah, maksud dari qasidah di sini adalah kita harus tahu terlebih dahulu berasal dari kata apa qasidah itu, yaitu qasidah yang berbahasa Arabnya artinya adalah lagu atau nyanyian. Arti dari qasidah ya itu menunjukkan kepada lagu dan musik dengan ciri tersendiri, yaitu lagu dengan syair-syair bertemakan agama Islam atau dakwah Islam. Seni qasidah yaitu lahir bersamaan dengan kelahiran Islam. Untuk pertama kalinya qasidah ditampilkan oleh kaum Ansor, yaitu penolong Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dari kaum Muhajirin dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, yang tala'al badru alaina, itu yang seperti itu ya contohnya. Kemudian dari segi isi syair lagu-lagu pada seni qasidah, para ulama membuat batasan bahwa lagu qasidah harus mengandung pesan sebagai berikut. Ya, yang pertama adalah mendorong orang untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendorong keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mendorong manusia memiliki etos kerja tinggi dan berjiwa patriotis. Dan yang kelima, tidak menampilkan pornografi ataupun porno aksi. Dan yang keenam, tidak menampilkan syair yang cengeng. Dan yang ketujuh, mendorong agar menjauhi gaya hidup mewah serta riak. Dan yang terakhir, yang kedelapan, mendorong orang agar amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi seni musik di sini adalah tidak hanya musik-musik saja ya, yang istilahnya membuat kita cuman hanya happy, bahagia, akan tetapi
Seni musik di sini adalah apa? Memberikan suatu ketenangan di dalam hati, yang mana hati tersebut senantiasa selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa selalu semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi dari seni musik. Kemudian yang kedua yaitu dari seni arsitektur, ya. Kalau seni arsitektur ini adalah kita bisa tahu, ya, bukti yang terlihat adanya proses akulturasi budaya lokal dengan budaya Islam tampak pada bangunan masjid sebagai tempat peribadatan. Bangunan masjid yang berdiri di berbagai daerah menunjukkan arsitektur lokal, misalnya di bangunan Masjid Demak, Masjid Kudus, dan Masjid Sunan Ampel. Ya, arsitektur Masjid Agung Demak merupakan arsitektur khas Indonesia. Atap limas bersusun 3 dan berbentuk segitiga sama kaki, ya, berbeda dengan atap masjid yang ada di Timur Tengah. Atap Timur Tengah lebih terbiasa dengan kubah. Bentuk bangunan Masjid Demak mengadopsi model bangunan peribadatan agama Hindu. Ini merupakan bukti akulturasi bahwa budaya lokal mengalami akulturasi dengan budaya Islam, yakni bidang arsitektur, ya. Jadi arsitektur sendiri, ya, pasti perpaduan, ya, antara lokal Indonesia ataupun dari luar, intinya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya seni rupa, ya. Seni rupa ini adalah seni yang memiliki wujud pasti dan berupa unsur rupa. Salah satu seni rupa kuno yang mudah kita temukan di Indonesia adalah seni ukir. Ukir-ukiran yang menjadi hiasan ornamen pada masjid, sedikit yang menggabungkan antara seni ukir lokal dengan kaligrafi Arab. Ada juga yang berbentuk simbol-simbol tertentu yang mengandung pesan ajaran Islam. Ya, ini seperti ukir-ukiran, ya, mungkin di setiap peninggalan sejarah di keraton-keraton, ya, itu mungkin banyak sekali ukiran-ukiran seni rupa yang mungkin nanti kita bisa lihat di sana. Kemudian yang selanjutnya adalah kaligrafi. Kaligrafi adalah menulis indah dengan rangkaian huruf-huruf Arab atau ayat suci Al-Quran sesuai bentuk yang diinginkan, ya. Kaligrafi digunakan sebagai motif hiasan yang didapat dijumpai di masjid-masjid kuno seperti ukiran yang terdapat di Masjid Jepara. Ini salah satunya, ya, yaitu kaligrafi, gitu, ya. Kita bisa lihat ukiran-ukiran kaligrafi ini pada masjid-masjid dahulu, ya, masjid-masjid yang melupakan sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah seni sastra, ya. Hasil seni sastra yang ada di Indonesia diantaranya hikayat, ya. Hikayat ini adalah cerita atau dongeng yang ceritanya penuh dengan keajaiban dan keanehan. Yang kedua, babat adalah dongeng yang sengaja diubah sebagai cerita sejarah. Contoh babat Tanah Jawi, babat Cirebon, babat Pakepung, dan babat Giyanti. Yang ketiga, suluk adalah kitab-kitab yang menguraikan, ya, kitab-kitab yang menguraikan tentang bersatunya manusia dengan Tuhan atau disebut dengan tasawuf. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang tradisi dan upacara adat bernuansa Islami awal masuk di Indonesia. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian seni dan budaya Islam di Indonesia. Kemudian fungsi dari seni, ya. Kemudian macam-macam seni dan budaya Islam awal masuk di Indonesia. Nah, sekarang kita membahas tentang tradisi dan upacara adat bernuansa Islami awal masuk di Indonesia. Nah, pengertian tradisi dan upacara adat Islam di Indonesia, nah, ini akan Ustadz jelaskan. Tradisi di sini adalah kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat. Ini yang dimaksud dengan tradisi. Kemudian tradisi dan upacara Islam adalah sesuatu yang menggambarkan suatu tradisi Islam dari berbagai daerah
di Indonesia yang melambangkan kebudayaan Islam dari daerah tersebut. Jadi maksudnya adalah apa? Tradisi tadi, sebelum Islam datang, masyarakat Islam sudah mengenal berbagai kepercayaan masyarakat yang sudah turun-temurun dan sudah mendarah daging, tidak bisa dihilangkan begitu saja. Itu dengan demikian tradisi Islam merupakan akulturasi antara ajaran Islam dan adat yang ada di Indonesia. Jadi tradisi dan upacara adat yang bernuansakan Islam itu adalah hasil akulturasi dari adat, ya, tradisi yang sudah ada sebelum Islam masuk ke Indonesia. Nah, yang maksud dengan tradisi dan upacara Islam itu bagaimana? Yaitu tadi dijelaskan adalah apa? Dengan demikian tradisi Islam merupakan, ya, jadi tradisi Islam itu merupakan akulturasi antara tradisi yang sudah ada atau sebelum Islam hadir, ya, yang mana dimodifikasi untuk atau disisipi, ya, suatu keislaman, ya, agar apa? Agar masyarakat Indonesia itu mudah dalam memahami Islam. Kemudian jadi tradisi dan upacara adat Islam adalah sesuatu yang menggambarkan suatu tradisi, ya. Saya ulangi, jadi tradisi dan upacara adat Islam adalah sesuatu yang menggambarkan suatu tradisi Islam dari berbagai daerah di Indonesia yang melambangkan kebudayaan Islam dari daerah tersebut. Jadi setiap daerahnya kalau ada tradisi yang berbeda dan sebagainya, dan itu pasti ada disisipkan dengan suatu keislaman, maka di setiap daerah itu bisa jadi apa, tradisinya berbeda-beda sesuai dengan tradisi daerah di setiap daerah. Tadi kita membahas tentang pengertian dari tradisi dan upacara adat Islam di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu kita membahas tentang macam-macam tradisi dan upacara adat Islam awal masuk di Indonesia. Nah, berbagai tradisi dan upacara harus disesuaikan dengan keyakinan agama Islam, ya, karena jika tidak justru tradisi dan upacara adat kesukuan akan merusak tauhid. Tidak semua tradisi-tradisi dan upacara adat kesukuan disebut sebagai tradisi Islam, karena banyak yang dianggap sebagai tradisi Islam namun sebenarnya adalah ajaran agama Hindu dan Buddha. Jadi perlu kita pahami, ya. Jadi setiap tradisi itu tidak bisa semuanya disisipkan oleh apa? Ajaran-ajaran Islam, ya. Jadi tidak semua tradisi yang ada di Indonesia itu bisa disisipkan dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, macam-macam tradisi dan upacara ada di Nusantara yang perlu dilestarikan. Ya, yang pertama di sini adalah tradisi silaturahmi sawalan ketika perayaan Idul Fitri. Maksudnya bagaimana? Di sini tradisi Syawalan dilakukan setelah umat Muslim melaksanakan sholat Idul Fitri. Syawalan bertujuan untuk saling maaf-maafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Nah, ini sudah terjadi sampai saat ini, ya. Mudah-mudahan di tahun ini kita masih dipertemukan kembali dengan indahnya bulan suci Ramadan, dan nanti ditutup dengan perayaan Idul Fitri dan bertemu dengan seluruh sanak keluarga, meskipun ya kenyataan dalam keadaan saat ini mudah-mudahan cepat berlalu. Kemudian yang kedua, tradisi akikoh, ya, upacara setelah anak lahir atau setelah berumur 7 hari. Nah, akikoh ini dilakukan dengan cara menyembelih kambing atau domba, setelah dimasak kemudian dibagikan kepada masyarakat sekitar atau dihidangkan untuk upacara pemberian nama. Pastinya untuk akikoh laki-laki itu 2 kambing dan akikoh perempuan itu 1 kambing. Yang kedua ini adalah akikoh. Dan yang ketiga upacara pernikahan atau disebut dengan walimatul urs,
yang dirayakan agar masyarakat menjadi tahu bahwa yang bersangkutan telah sah menjadi pasangan suami istri, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keempat, tradisi penentuan penghulu. Nah, ini terjadi di Sumatera, ya, di daerah Sumatera, ya. Mungkin bisa jadi di daerah-daerah yang lain, tapi kalau di Jawa tidak ada, ya. Tidak ada penentuan penghulu gitu, ya. Penghulunya di setiap daerah kalau sudah ditentukan, ya itu penghulunya gitu. Intinya seperti itu. Nah, maksudnya bagaimana di sini tradisi ini sangat baik agar seorang pemimpin ditentukan kualitasnya sehingga pelaksanaan tugasnya tidak sembarangan. Sebelum upacara peresmian sebagai penghulu, calon harus memenuhi persyaratan tertentu. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, penanggalan Hijriyah. Nah, maksudnya bagaimana ini penanggalan Hijriyah? Yaitu penanggalan agama Islam menggunakan perputaran bulan, sedangkan sebelumnya masyarakat Indonesia menggunakan perputaran matahari. Sebagai contoh, perpaduan antara penanggalan Islam dan penanggalan Jawa, ya, nanti akan Ustadz contohkan di slide berikutnya. Ya, di sini akan Ustadz jelaskan, yaitu perpaduan antara penanggalan Islam dengan penanggalan Jawa. Nah, seperti apa contohnya? Nah, ini contohnya. Nah, kalau nama bulan Islam itu adalah Muharram, maka nama bulan di Jawa adalah Suro. Kemudian nama bulan Islam, kalau di Islam itu Safar, maka di bulan Jawa adalah Sapar, ya. Rabiul Awal, ya, di bulan Jawa adalah Mulud. Kemudian Rabiul Akhir, Ba'da Mulud kalau di bulan Jawa. Kemudian Jumadil Awal kalau di bulan Jawa yaitu Jumadil Awal, sama Jumadil Akhir kalau di bulan Jawa juga sama Jumadil Akhir. Nah, kemudian di bulan Islam Rajab itu juga sama, di bulan Jawanya yaitu Rajab. Kemudian, nah ini yang di bulan Islam Sya'ban itu kalau di bulan Jawa adalah Ruwah. Kemudian kalau di bulan Islam itu Ramadan, maka di bulan Jawa adalah puasa. Kalau di bulan Islam itu Syawal, maka tetap di bulan Jawa juga sama Syawal. Kemudian di bulan Islam adalah Zulqa'dah, maka di bulan Jawa adalah Kapit. Dan yang terakhir Zulhijjah, yaitu di bulan Jawa adalah Besar. Nah, ini adalah contoh perpaduan antara penanggalan Islam dan penanggalan Jawa. Ya, itu tadi yang bisa Ustadz sampaikan untuk pertemuan pada kali ini. Hari ini kita hanya membahas tentang seni dan budaya Islam di Indonesia, dari pengertiannya, kemudian fungsinya dari individu maupun sosial, kemudian macam-macam seni dan budaya Islam awal masuk di Indonesia, dari seni musik, kemudian seni arsitektur, seni rupa, kaligrafi, dan seni sastra. Kemudian yang selanjutnya membahas tentang tradisi dan upacara adat bernuansa Islam awal masuk di Indonesia. Tadi kita Ustadz juga sudah jelaskan bagaimana pengertian tradisi upacara adat Islam di Indonesia, kemudian macam-macam tradisi dan upacara adat Islam di Indonesia juga, ya, dari silaturahmi sawalan, kemudian akikoh, upacara pernikahan, tradisi penentuan penghulu, dan penanggalan Hijriyah antara penanggalan Islam dan penanggalan Jawa. Nah, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pekan depan, yaitu dengan materi insyaallah keistimewaan berbagai budaya yang bernuansa Islami. Ustadz akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.